Sobat Cuan, minggu ini harga emas meledak, naik lebih dari 5% cuma dalam beberapa hari. Nah, tembusnya sampai 4.300 US dollars per ounce. Nah, kenaikan mingguannya juga terbaik nih dalam 7 bulan terakhir. Tapi kalau Sobat Cuan tanya kenapa harga emas terus naik? Nah, jawabannya ada di diskusi kali ini. Bro Kevin, tiap kali harga emas naik pertanyaannya selalu sama. Kenapa sih kok emas tuh harganya bisa naik terus meskipun kita tahu dia nggak secepat perkembangan aset-aset yang lain ya pertumbuhannya? Nah, yang pertama itu yang mempengaruhi adalah ekspektasi penurunan suku bunga real. Ini yang bikin nanti megang emas itu bisa lebih menarik dibandingkan dengan aset yang lain. Nah, kedua adalah permintaan masif dari bank sentral dunia nih. Dan ketiga, ada tren de-dollarisasi yang memang sudah jalan bertahun-tahun. Nah, minggu ini kebetulan faktor-faktor tersebut itu kejadiannya barengan. Nah, makanya rally harganya itu kelihatan lumayan ekstrim. Oke, nah mulai dari pertanyaan yang untuk jangka pendek dulu deh Bro Kevin ya. Ada kejadian apa sih sebenarnya di sektor emas minggu ini gitu? Jadi berdasarkan data nih Aris ya, di pasar, di per minggu kemarin yang berakhir di 9 Agustus, itu emas tuh naik dari kisaran 4.050 menjadi 4.300 per ons. Nah, itu kan lumayan banget tuh, naiknya lebih dari 5% ya. Pemicunya harga minyak itu turun tajam. Nah, ini yang bikin ekspektasi inflasi jangka pendek itu mereda. Nah, begitu ekspektasi inflasinya turun, nah peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan September itu juga menurun. Nah, dari sekitar 67%, nah itu turun ke level 44%. Cuma dalam 5 hari perdagangan di minggu lalu. Nah, ini yang menjadi kunci nih. Kenapa harga emas bisa naik secara umum. Nah, itu berlaku bukan cuma di minggu ini. Nah, tapi tiap kali skenario itu kejadian, biasanya harga emas itu juga ikut melonjak. Oke, dari sisi suku bunga udah kelar ya dan jelas ya. Nah, sekarang kita yang kedua, Kas. Tadi kan lo bilang ada dampak sebenarnya dari kebijakan bank sentral juga kan. Nah, itu bisa lo elaborasi lebih lanjut nggak? Ya, dari tahun 2022 ya, pembelian emas oleh bank sentral itu ya, terutama negara-negara BRICS ya, China, Rusia, Turki, India itu tembus rekor. Nah, itu memang mereka juga melakukan itu untuk diversifikasi juga. Ya, jadi mereka nggak cuma kumpulin dolar karena mereka ingin dolarisasi juga. Nah, jadi mereka diversifikasi cadangan divisi mereka ke emas. Nah, negara-negara BRICS nih sekarang nguasain sekitar 17,4%. Nah, cadangan emas di dunia. Nah, itu naik dari sekitar 11% di tahun 2019. Nah, pembelian yang konsisten ini yang bikin emas itu kadang-kadang bergeraknya naik gitu ya. Walaupun ekspektasi suku bunga itu mungkin naik turun sedikit gitu. Nah, ini ya jadi faktor yang boosting lah. Jadi makanya emas bisa tetap rally meski tadi ekspektasi suku bunga itu cuma mungkin turun atau naik sedikit. Oke, berarti menarik juga ya. Ternyata bukan cuma soal The Fed doang nih konteksnya di sini ya. Nah, betul Riz. Nah, dan ada satu sinyal lagi nih yang bikin ini makin meyakinkan ya. Oke, apa tuh? Perak itu justru naiknya lebih kenceng dari emas di minggu lalu. Nah, sekitar 12% tuh. Dari cuma 50-an tuh jadi sekitar 64 per ons di minggu lalu. Nah, bedanya perak dibandingkan emas ini punya permintaan industri yang real. Ya, karena perak itu menjadi bahan baku juga untuk membuat panel surya dan elektronik. Oke, tapi sebenarnya ini semua juga bisa berbalik arah juga kan sebenarnya ya? Tentunya bisa Riz. Resiko utamanya itu nanti di data ekonomi. Seperti data inflasi atau data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Nah, itu kalau misalnya data tenaga kerjanya itu lebih kuat dari perkiraan, nah itu bisa bikin The Fed nanti balik lagi hawkish. Dolar yang menguat itu juga bisa bikin nanti menekan harga emas. Nah, jadi sebagian besar analis pun melihat bahwa level 4.000 per ons ini sebenarnya adalah level support. Itu level yang sudah teruji berulang kali menjadi support di harga emas. Nah, dengan 4.600 per ons sebagai target berikutnya nih atau level resisten. Nah, tapi itu pandangan pasar ya. Ini bukan jaminan harga akan bergerak ke arah sana. Oh gitu, sekarang kita ngomongin ke 2026 itu sendiri, Kev. Sebenarnya emas itu masih punya potensi buat naik lagi atau enggak? Nah, lembaga-lembaga besar nih ya, ini pandangannya cukup beragam, tapi mayoritas itu optimis terhadap harga emas. Nah, ini salah satu contohnya ya, ada Goldman. Ya, Goldman Sachs ini pasang target 4.900 di akhir tahun ini. Nah, itu sudah dipangkas juga tuh padahal dari sebelumnya 5.400. Ya. I see. Karena mereka nggak yakin The Fed bakal potong suku bunga di tahun ini. Nah, kemudian ada JP Morgan, target mereka di 5.000. Oh, justru lebih ya, lebih tinggi. Nah, UBS malah lebih tinggi lagi. Berapa Dia tuh? bisa
diperkirakan 5.400 sampai 5.500. Nah, terus ada yang paling agresif, Bank of America dia kasih rentang yang cukup tinggi ya, dari 5.000 sampai 6.000 nanti sampai akhir tahun. Nah, terus ya WGC, nah ini sendiri proyeksikan pembelian bank sentral itu tetap tinggi di tahun ini. Nah, sekitar 850 ton. Ya, dan 89% reserve mereka itu mereka masih bilang akan di emas gitu ya. Jadi proyeksinya emas masih kuat lah permintaan dari bank sentral. Jadi kesimpulannya sebenarnya meskipun ada perbedaan pandangan, itu arahnya tetap sama-sama positif ke atas ya. Nah, sejauh ini iya. Nah, bedanya cuma seberapa cepat dan juga seberapa tinggi aja price projection dari mereka. Nah, itu yang memang bikin banyak analis itu tetap nyaranin untuk kita semua investor-investor untuk pegang emas sebagai bagian dari portfolio kita dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita ngomongin pemula nih, Kev. Kalau misalnya mereka lagi mikir mau mulai masuk ke emas lewat aset apa, karena kan diversifikasi juga penting ya. Biasanya alokasi yang wajar untuk portofolio itu seberapa banyak nih alokasi untuk emas itu sendiri? Ya, jadi beberapa analis dan banyak analis secara konsensus menyarankan sekitar 5-10% dari portfolio kita itu adalah emas. Nah, dan itu untuk jangka panjang ya. Nah, sesuai karakternya juga, kelebihan emas itu tahan inflasi, juga gampang dicairkan teman-teman. Nah, tapi kekurangannya memang dia nggak ngasih bunga ya, kayak secara deposito atau kayak dividen di saham ya. Nah, pilihan cara investasinya tuh juga sekarang ada banyak ya. Jadi emas itu sekarang banyak cara berinvestasinya. Yang pertama nih, teman-teman bisa beli emas fisiknya langsung batangan. Kedua, teman-teman bisa beli emas digital. Nah, sekarang udah banyak nih ya, teman-teman. Di Peluang juga ada ya, dan bisa dibeli hanya dengan modal 10.000 aja. Itu udah bisa mulai. Ketiga, teman-teman bisa coba ETF emas. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa saham ya, namanya ETF. Teman-teman contohnya ada GDX dan juga GLD di aplikasi Peluang. Nah, keempat ada juga aset kripto. Nah, jadi kripto ini sekarang udah ada yang underlying-nya emas juga. Apa yang bisa dieksplor nih? Nah, itu kita punya XAUT dan PSJ, bisa dicek di aplikasi Peluang. Berarti udah lengkap ya. Tadi udah ada beraneka bentuk aset emas yang sebenarnya Sobat Cuan semua bisa explore karena udah ada di Peluang juga, betul kata Bro Kevin. Tapi Sobat Cuan perlu ingat kalau semua aset yang kita sebutkan tadi di sini konteksnya adalah kita hanya mengedukasi ya. Jadi ini bukan sebuah saran untuk membeli atau menjual aset apapun. Karena teman-teman harus ingat kalau performa masa lalu aset-aset tadi itu juga bukan jaminan hasil di masa depan ya Bro Kevin. Dan tetap Sobat Cuan harus selalu lakukan riset mandiri juga ya. Nah, kalau video ini Sobat Cuan rasa udah ngebantu menambah insight di benak Sobat Cuan, jangan lupa untuk like, save, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi mantau aset emas juga. Untuk sekarang, Bro Kevin dan gue pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di next episode. Oke, see you, bye-bye.